Rema hari ini, Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Segera setelah bertobat, Lena mendapatkan panggilan Tuhan untuk bangkit menjadi terang. Ia pun menyambutnya dengan semangat menyala-nyala. Tak sabar rasanya untuk segera bergerak. Ia pun mendaftar untuk pelayanan konselor di gereja dan membuka kelompok sel. Namun, entah mengapa jalannya seperti tertutup dan komselnya pun tak berjalan. Sementara itu, kehidupan melemparkan luka demi luka ke dalam hatinya. Usahanya gagal, orang tuanya hendak bercerai, dan kekasihnya berkhianat dengan sahabatnya sendiri. Meski imannya sempat goncang, Lena memutuskan untuk tetap percaya dan mencari kehendak Tuhan dalam segala situasinya. Tanpa terasa, ia melalui satu demi satu lembah kelam di hidupnya. Tuhan pun mulai mengirimkan orang-orang yang memiliki kisah hidup yang serupa dengannya, sehingga ia dapat membimbing mereka pada kebenaran. Tanpa diduga, Tuhan memakai luka-lukanya untuk menyembuhkan banyak hati dan memindahkan mereka dari gelap kepada terang. Ya, terkadang saat Tuhan meminta kita mengerjakan sesuatu, hal itu tak serta-merta berarti Dia segera mengirim kita ke medan peperangan. Seperti yang Yosua dan bangsa Israel alami. Ketika mereka sudah dekat tembok Yeriko, Tuhan malah memberikan instruksi agar mereka semua disunat terlebih dahulu. Bukankah hal ini berarti penundaan terhadap pergerakan bangsa Israel merebut tanah perjanjian? Namun, seringnya, apa yang tampak sebagai penundaan sesungguhnya adalah masa persiapan. Di waktu-waktu terlemah bangsa Israel dan mereka rentan diserang musuh, sekali lagi iman mereka diuji. Tuhan pun menunjukkan penjagaannya sampai mereka pulih dan kuat kembali untuk berperang. Ya, cara Tuhan menuntun hidup kita seringnya sulit kita pahami, tetapi tetaplah berjalan dekat dengannya. Taat dalam proses, biarkan Tuhan memurnikan hati kita dari segala motivasi yang tidak benar, bahkan yang tersembunyi dan tidak kita sadari sebelumnya. Maka Tuhan akan mengirim kita ke balik tembok Yeriko dan menyertai kita untuk membebaskan bangsa kita dari kegelapan. Situasi tak masuk akal apa yang saat ini sedang Anda hadapi? Bagaimana situasi itu mempengaruhi visi dan iman Anda? Mengapa Anda perlu taat kepada Tuhan apapun yang terjadi? Bagaimana Anda bisa tetap taat mengikuti tuntunan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan? Bapa yang baik, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang selalu Engkau tunjukkan kepada kami. Bapa, Engkau yang tahu situasi seperti apa yang kini tengah kami alami. Murnikan hati kami Tuhan. Kami mau taat pada proses berapapun juga harganya, agar pada akhirnya Engkau dapati hati kami semurni emas. Kami percaya, kegelapan yang paling gelap sekalipun tidak akan bisa meredupkan terang-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar melalui hidup dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuntunan Tuhan kadang terasa tidak masuk akal. Tetapi ketika kita taat, kita akan mengalami hal-hal yang di luar akal.